Semuanya, di sini kalian tahu nggak sih aku mau ngapain? Tahu nggak? Jadi di sini aku bakal ngejelasin seputar apa? Hmm? Semuanya. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku sama Alia Vanessa dari X Animasi, biasa dipanggil Ayah ya. Oke, bagi guru yang menonton ini, aku namanya Ayah ya guys. Aku Ayah. Kembali lagi dengan topik kita. Jadi kita bakal ngebahas sesuatu seputar tentang sekolah aku, yaitu informatika. Jadi di sekolah aku dari SMK Budi Luhur, fun fact, aku belajar informatika dan aku diajar oleh Pak Ferdi. Pak Ferdi love you. Dan juga Pak Rinto. Aku bakal ngasih tahu kalian bab 1 atau bab 2-nya. Mungkin bab 1 bakal aku jelasin, dan don't forget to like and subscribe. Kalian ini ada yang tahu nggak sih informatika itu apa? Oke, aku jelasin ya. Informatika itu ilmu yang tentang pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, pengeluaran, dan penyebaran pengetahuan juga. Tapi yang direkam ya. Nah, kenapa sih harus belajar informatika? Nih, perkembangan teknologi itu dari waktu ke waktu secara otomatis mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi kita perlu tahu tentang informatika karena dia bersangkutan dengan teknologi. Dan kalian tahu kan, kalau sekarang hidup tuh udah penuh dengan teknologi dan kita harus menguasai semua teknologi. Itu kayak wajib banget. Makanya kenapa aku masuk SMK Budi Luhur, karena aku pengen mengembangkan skill teknologi aku. Karena fun fact, kalau di multimedia animasi itu kita belajar tentang komputer juga, dan especially kita belajar coding loh. Karena kita diajari oleh Pak Ferdi atau Pak Rinto, itu kita diajarin coding, yaitu coding kayak C++ yang masih bersangkutan dengan informatika. Keuntungan nih kalau kalian misal ya belajar informatika, yang pertama tuh ada peka terhadap perkembangan teknologi saat ini. Terus yang kedua ada peluang buat dapat penghasilan. Pengen gak sih punya penghasilan? Pasti pengen dong. Terus yang ketiga ada meningkatkan kreativitas. Yang keempat ada mampu berpikir secara kritis. Ngerti nggak mampu berpikir secara kritis? Berarti kalian kalau misal berpikir secara kritis tuh dengan logika dan otak kalian, dan kalian mempunyai kritis yang baik. Sorry banget kakak, tadi aku ditelepon mama. Oke, kita lanjut lagi. Tadi mampu berpikir secara kritis ya. Maksudnya tuh ya pakai logika. Kita berpikir dengan logika. Juga informatika itu ada di era revolusi industri, yaitu era revolusi industri 4.0. Jadi yang kita bakal jelasin era-eranya ya sekarang. Fun fact, era itu kayak revolusi itu society gitu lah. Oke? Pertama itu ada revolusi industri 1.0. Jadi revolusi industri pertama yaitu yang paling sering diomongin oleh orang-orang, yaitu proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Iya, begitu. Kenapa sih revolusi industri yang pertama tuh bisa dibilang penemuannya tuh penting? Ya karena dulu kita cuma bisa ngandelin tenaga otot, tenaga air, terus juga tenaga angin buat menggerakkan apapun. Jadi kita kayak sekarang tuh udah maju lah ya, berkembang. Oke, kita lanjut. Jangan diomongin dulu itu, ya. Lanjut lagi nih ke revolusi industri yang kedua, 2.0. Oke, sebenarnya memang yang pertama itu udah penting banget. Tapi yang gak kalah penting juga yang revolusi industri 2.0 itu ya, terjadi di abad ke-20. Dan saat itu produksi memang sudah menggunakan mesin. Jadi tenaga otot udah diganti dengan mesin uap. Terus ini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Udah mulai ada nih listrik. Tapi proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern. Jadi dalam satu hal itu yaitu transportasi. Ya. Lanjut lagi nih ke revolusi industri 3.0. Nah, yang ketiga ini mengubah revolusi sebelumnya, which is revolusi 1.0 dan 2.0. Jadi di revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir. Abad informasi pun dimulai. Maksudnya gimana sih? Nah, revolusi pertama dipicu oleh mesin uap. Ya, revolusi kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik. Nah, revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang bergerak.
yaitu yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot sebagai contoh. Nah, udah kayak gitu, revolusi berapa lagi ya? Oke, kayak tadi judulnya yaitu Revolusi Industri 4.0. Jadi kita udah di terakhir nih, yaitu Revolusi Industri 4.0. Oke, konsep Industri 4.0 itu pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hanover, Jerman di tahun 2011. Ya, nah, ide-ide 2.0 sama 3.0 tuh baru muncul. Sebelumnya cuma dikenal dengan nama revolusi teknologi dan revolusi digital. Oke, ingat kita udah di zaman digital dan teknologi ya, jangan lupa. Tapi kita harus belajar juga. Nah, intinya penggunaan di bidang-bidang informatika sangat diperlukan untuk komponen teknologi dan informasi di semua bidang. Hasil yang digunakan hingga saat ini adalah teknologi internet. Nih, kayak aku bikin video dan aku post di YouTube. Itu pakai internet gak? Ya pakai dong. Nah, dia juga dapat menghubungkan semua aspek kehidupan tanpa batas, di mana saja dan kapan saja. Oke, aku punya contoh-contohnya. Aku di sini bakal kasih tahu gambar-gambarnya. Ya, ini adalah penggunaan yang 1.0 ya, mulai 1784, yaitu penggunaan mesin uap dalam industri. Terus yang industri 2.0 kita mulai dari 1870 dan penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik atau BBM. Oke, itu BBM. Oke, yang industri 3.0 kita mulai dari 1969, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis. Oke, yang keempat ada industri 4.0, yaitu diperkenalkan sekitar tahun 2011. Nah, yaitu mesin terintegrasi kayak internet, jaringan internet. Nah, oke, setelah itu kita bakal bahas apa nih? Ya bahas internet dong, orang kita udah tahu internet kayak gimana dan saat ini kita pakai kan? Oke, kita lanjut lagi yang aku bilang tadi, yaitu IoT, yaitu Internet of Things. Oke, IoT itu perkembangan teknologi yang melibatkan penggunaan teknologi komunikasi data antar muka pengguna, sensor, dan juga pemrosesan data. Dan satu lagi, konektivitas. Oke, contoh penggunaannya itu aplikasi berbasis IoT yang membantu petani. Maksudnya gimana? Nah, aplikasi tersebut dilengkapi dengan GIS atau yang bisa dibilang Geographic Information System serta sensor tanah dan cuaca yang bertujuan untuk membantu petani untuk meningkatkan produktivitas dari hasil pertaniannya. Nah, aplikasi berbasis IoT ini dapat menghasilkan rekomendasi untuk proses pemupukan dan juga pengairan yang tepat, yang mengetahui serangan hama dan berkaitan juga dengan suhu dan peralihan musim. Maksud aku tadi itu peralihan musim dengan pemantauan melalui telepon seluler Android. Nah, fitur lainnya adalah chat untuk melakukan proses tanya jawab berkaitan dengan permasalahan pertanian. Nah, implementasi IoT lainnya adalah sepeda pintar atau Spekun yang ada di lingkungan kampus Universitas Indonesia contohnya. Sepeda pintar tuh berbasis IoT kan. Nah, dilengkapi dengan NB-IoT atau bisa dibilang ayo apa? Nah, aku jawab ya, yaitu Narrowband Internet of Things. Maksudnya apa sih? Dia juga ada RFID, yaitu Radio Frequency Identification, yang digunakan pada sistem parkiran, sehingga sepeda hanya dapat diparkir pada dock yang khusus ya, lalu disewa dengan menggunakan aplikasi berbasis Android. Tahu nggak yang kayak gimana? Pokoknya aku tahu di sekitaran Bandung juga ada. Ya, kalian bisa cari, yaitu di Kiara Arta Park. Oke, contoh aplikasi yang berbasis IoT juga ada e-fishery, yaitu memberi pakan ikan dan udang secara otomatis. Begitu. Maksud yang memberi pakan tuh bagaimana sih? Dia tuh bisa ngasih jumlah pakan gitu. Jadi dia tertata, terstruktur, kayak tadi dibilang. Jadi kayak dia mau ngasih pakan seberapa tuh udah terstruktur, mau segimananya. Yang kedua ada big data. Selain IoT tadi ya. Jadi big data itu konsep
yaitu konsep data dengan volume yang besar. Nah, selain big data ada apa lagi sih? Oke, kita lanjut ke artificial intelligence atau AI. Nah, pasti banyak kalian yang udah tahu AI itu apa kan? Jadi AI itu teknologi komputer yang dapat menyerupai kita, dan kecerdasannya pun lumayan tinggi, dan itu bagus banget untuk keberlanjutan hidup kita karena kita bisa mengandalkan AI juga. Tapi mau bagaimanapun kita harus mengikuti hal-hal tradisional juga karena itu sangat bagus. Nah, ada lagi nih cloud computing, yaitu menjadikan internet sebagai tempat pengelolaan data. Itu bagus banget ya. Kayak kita bisa naruh data-data diri kita, data-data apapun itu di tempat yang mengandung dengan internet dan bisa menyimpan. Bagus kan? Nah, yang ke berapa ya? Pokoknya yang selanjutnya itu adalah addictive manufacturing, dimana aku bakal jelasin selanjutnya. Maksudnya tuh kita bisa buat gambar desain dengan 3D digital gitu, 3D printing. Jadi kita mungkin konsepnya kayak ngeprint. Jadi ngeprint itu kita kan bisa nge-copy ya. Nah, kalau dia bisa nge-copy sesuatu tapi dijadikan dengan 3D, jadi bervolume, dan itu bagus banget untuk berkelangsungan hidup. Kayak kita butuh membuat ini itu, kita udah punya alatnya, tetapi udah pasti alatnya cukup mahal ya. Cuma bisa jelasin itu aja sih. Sebelumnya kita semua pasti butuh dengan teknologi ya, karena teknologi itu sangat penting untuk berkelanjutan hidup kita. Kayak misal kita mau telepon orang tua udah pulang, masa kita harus nelpon lewat telepon genggam telepon yang di jalan itu, karena sekarang udah gak zaman ya. Karena kita juga harus ngikutin zaman, tidak boleh bersangkutan dengan zaman dulu aja dong. Jadi kita harus ikutin zaman ya. Sekarang sudah zamannya teknologi. Jadi mulai sekarang kita harus mulai mempelajari teknologi. Kenapa sih harus belajar teknologi? Karena untuk berkelangsungan hidup kembali lagi. Ya enggak? Aku sih setuju soal itu ya. Dan aku sebenarnya equal ya. Aku suka belajar teknologi dan aku juga suka belajar hal-hal yang zaman dulu. Kayak misal sejarah di zaman-zaman dahulu tuh aku suka. Dan teknologi sekarang aku suka banget. Mengapa aku masuk multimedia animasi? Karena aku ingin mengenal lebih jauh multimedia animasi itu bagaimana dengan cara menggunakan teknologi. Jadi kayak misal kita ngoding kita pakai apa? Kita pakai teknologi dong. Jadi kita belajar coding C++, Python coding, terus HTML. Itu kita menggunakan komputer. Kita menggunakan HP juga bisa, tapi lebih efektif dengan komputer. Tapi kembali lagi, pasti kita bakal pakainya dengan teknologi internet, yaitu IoT, Internet of Things, yaitu seperti pengolahan data dan lain-lainnya. Kita butuh teknologi untuk itu. Jadi untuk kalian semua, aku pengen kalian semua belajar juga tentang teknologi ya. Jangan cuma mengenal informatika, tapi kalian harus mengenalkan sesuatu yang lebih luas. Kita bisa belajar aplikasi-aplikasi teknologi yang lebih bagus lagi. Dan jangan lupa, kalian harus tertarik dengan pelajaran informatika ya, karena itu bisa menjadi pandangan hidup kita juga. Oke, sekian dari cerita aku dan fun fact yang aku dapat di informatika ini. Dadah semuanya, makasih udah nonton.